Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, setiap orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Akan menjadi kebahagiaan tersendiri jika anak yang dididiknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, sebab mereka akan selalu membahagiakan dan mendoakan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Bahkan ketika orang tua sudah meninggal, anak yang soleh masih bisa berbakti kepada orang tuanya. Lantas, bagaimana seharusnya anak berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Apakah orang tua yang meninggal dunia menanggung dosa anaknya? Seperti apa kondisi kubur orang tua ketika anaknya bermaksiat? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Bagaimana anak berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Berbakti kepada kedua orang tua merupakan hal yang wajib bagi setiap anak. Dalam Al-Quran, perintah berbakti kepada kedua orang tua dijelaskan setelah perintah beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kewajiban berbakti tidak gugur bahkan ketika orang tua sudah meninggal dunia, sebab seorang anak masih bisa berbakti dengan cara menghadiahkan amal ibadah. Hal ini bisa dilakukan sebab anak adalah bagian dari usaha orang tua. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik rezeki adalah yang kalian makan dari usaha atau jerih payah kalian sendiri, dan sungguh anak-anak kalian itu termasuk dari usaha kalian." Hadis riwayat Tirmizi. Salah satu amalan yang bisa dihadiahkan seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal adalah rajin beristighfar, memohonkan ampun untuknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hambanya yang soleh di surga. Maka ia pun bertanya, "Wahai Robku, bagaimana ini bisa terjadi?" Lalu Allah berfirman, "Karena istighfar anakmu untuk dirimu." Hadis riwayat Ahmad. Orang tua yang meninggalkan anak yang soleh dan soleha merupakan salah satu pintu dari pahala jariah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Jika seorang wafat, seluruh amalnya terputus kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Adakah imbas dosa diperbuat anak kepada orang tua yang sudah meninggal? Kehadiran anak dalam sebuah rumah tangga merupakan anugerah tersendiri. Sebagai generasi penerus, orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anaknya agar berakhlak mulia. Cara orang tua mendidik menjadi penentu karakter anak. Begitupun sebaliknya, perbuatan anak yang melenceng dari ajaran agama bisa jadi karena faktor orang tua yang salah mendidik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah,
tidaklah seseorang berbuat kejahatan kecuali kejahatan itu ditanggungkan atas dirinya. Kejahatan orang tua tidak bisa ditimpakan ke anaknya, dan kejahatan anak tidak bisa ditimpakan ke bapaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut menjelaskan bahwa dosa tidak ditimpakan kepada orang lain, namun sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya semasa hidup. Orang tua wajib memahamkan syariat dan menanamkan akhlak mulia. Jika orang tua melalaikan tanggung jawab tersebut, maka mereka akan mendapatkan dosa atas maksiat anak karena kelalaiannya. Dalam sebuah riwayat dikisahkan tentang kesedihan orang tua karena perbuatan dosa yang dilakukan anaknya. Kisah ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Wa'dul Haq karangan Dr. Umar Abdul Kafi. Dikisahkan Rawabah bin Abdullah menuturkan, setiap kali melakukan kebaikan, aku melihat ayahku tersenyum dalam mimpiku. Di dalam mimpiku, ayahnya lalu berkata, semoga Allah Ta'ala memuliakanmu dengan kebaikan. Engkau telah memuliakan aku di antara para penghuni kubur. Beberapa saat kemudian, Rawabah absen dalam kebaikan, malah lebih banyak melakukan perbuatan dosa. Rawabah pun melihat kondisi ayahnya dalam keadaan yang berbeda. Aku melihat ayahku menggigit jari jemarinya. Sang ayah lalu bertutur yang berbeda. Engkau telah membuatku sedih anakku, jangan kau ulangi lagi, karena aku tidak berani bertemu dengan para penghuni kubur lainnya lantaran rasa malu. Dosa yang diperbuat oleh sang anak bisa jadi karena kelalaian orang tua dalam mendidiknya, padahal sudah diperingatkan tentang pentingnya mendidik anak agar menjadi soleh dan soleha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Pemirsa Tadabbur Ilmi, kewajiban orang tua terhadap anak mencangkup kewajiban mengajari anak tentang Islam dan mendidiknya dengan akhlak mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan masing-masing akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Penguasa adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan ditanya tentangnya. Suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentangnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Selain itu, sebagai anak, bentuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal sudah terbatas. Namun apakah kamu tega karena perbuatan maksiat yang dilakukan membuat orang tua mendapatkan siksa di neraka? Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.